Kita tampilkan yang susah-susah, siapa yang mau nonton? Melihat, hidup aja sudah semakin susah, kita tambahin susah lagi, ya udah kita kasih yang happy. Kesalahan-kesalahan peternak yang dulu itu tidak perlu kita ulangi, kita belajar dari mereka. Ya. Itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman Hilbaya Farm. Nah, sore ini kita sudah bersama dengan Mas Danang. Nah, di balik beliau ini adalah di balik layarnya channel Gapper sama Domba Bagus. Ya. Ya. Kalau biasanya di belakang kamera, saat ini beliaunya di depan kamera, teman-teman. Ini tadi kita todong pas lewat depannya Hilbaya Farm. Nah, disuruh mampir. Nah, gini lah, ini beliaunya Mas Danang itu gini. Yang bagi yang belum tahu, biasanya kan hanya dengar suaranya. Suaranya aja. Gimana kabarnya Mas Danang nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu. sehat. Siapa pemirsa Mas? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Channel Domba Bagus. Jadi suara khasnya beliau. Suara khas beliaunya seperti itu, teman-teman. Nah, sore ini gini Mas Danang, jadi beberapa teman-teman itu kan masih kesulitan untuk menjual hasil ternaknya. Benar. Setahu kami salah satu cara penjualan yang bagus itu kan lewat media, Media. salah satunya adalah YouTube. Dari Nah, YouTube. Dari YouTube-nya. Kira-kira untuk domba ini apakah cukup efektif penjualannya itu lewat YouTube atau mungkin platform yang lain, misalkan TikTok yang sekarang lagi rame, atau gimana Mas? Mungkin ada. Iya, kalau gini, segmentasi TikTok itu kemungkinan kan banyak yang Gen Z atau Gen Z, ya, nggih. sama milenial sama Gen Z ya. Nggih. Kalau di YouTube itu hampir semua umur. HP sudah ada YouTube-nya. Beli baru itu langsung ada YouTube-nya, ya kan? Nggih. Jadi orang tua atau apapun semua bisa. Semua bisa. Dan kalau di domba ini kan ibaratnya itu bisnis idaman orang-orang yang sudah sepuh lah ibaratnya, Oh, gitu. atau pensiunan lah Nggih, gitu, kebanyakan nggih, ya. nggih, Tapi nggih. walaupun gitu kan juga bertumbuhnya milenial dan Gen Z ini juga banyak juga yang Banyak pengen juga. ke peternakan ini kayak gitu. Oh. Jadi masih relevan ya kita menggunakan YouTube atau TikTok untuk jualan. Tapi lebih banyak ke YouTube-nya mungkin. Kalau menurut saya jenengan. gini, kalau di TikTok itu kan mungkin yang punya akun TikTok itu kan jarang yang dapat gaji, mungkin hanya dapat dari saweran kayak gitu ya, dapat singa kayak gitu ya. Nah, kalau di YouTube ini kan ada gajinya. Sehingga AdSense itu AdSense-nya ya, sehingga dia bisa lebih dipercaya. Karena ketika misalkan kita ya mau nggak mau, misalkan katakan buat penipuan atau apa ya, kalau YouTube kan ada gajinya, jadi eman-eman. Ya, tapi kalau TikTok misalkan TikTok cari view-nya aja mudah sekali. Jadi kita misalkan trending di TikTok atau FYP ya kalau di TikTok. Nah, itu banyak pembeli tiba-tiba. Tiba-tiba setelah orang-orang transfer akunnya hilang bisa. Tapi kalau YouTube kan ada subscribernya. Ini menarik teman-teman. Jadi ya, untuk pemilik akun YouTube itu cara kepercayaannya itu lebih benar, bisa diverifikasi ya, walaupun sama-sama wajahnya tayang ya. Misalkan saya liputan di sini, ya ini Mas Nanang kayak gini loh di sini. Nah, terus di YouTube pun videonya durasinya panjang. Jadi kita bisa lihat leluasa semuanya. Kalau di TikTok itu kan videonya cenderung durasi pendek, yang cepat FYP ya. Walaupun bisa bikin video panjang, tapi yang FYP pasti video yang pendek. Nah, hanya jadi yang di YouTube aja. Lebih jelas yang di YouTube untuk penjelasannya. Gitu. Terus gini, Mas Danang, kiat-kiat untuk ini karena sudah mendekati maghrib ya, kita mungkin agak cepet aja. Ini belum adzan teman-teman, tapi masih pra adzannya. Untuk teman-teman yang masih baru ternak domba, terus kiat-kiatnya untuk pemasaran lewat YouTube itu bagaimana? Apakah cukup karena daripada repot diliput aja YouTuber sekarang kan banyak Mas ya, benar. YouTuber domba. Apakah cukup seperti itu atau gimana?
Kalau saya cukup bikin video itu, misalnya pengen bikin YouTube-nya sendiri ya. Ya udah kegiatan sehari-hari aja. Yang keseharian misalkan makan, kasih pakan domba, ya udah di video aja. Tapi sepengalaman saya, ketika peternak yang pemula itu, ketika saya liput, justru dia bingung jualannya. Apa yang dijual? Produknya masih sedikit. Ya kan? Apalagi kalau penontonnya tiba-tiba meledak banyak. Wih, malah Mas saya capek balesin WA tapi nggak ada yang saya jual. Kan malah bingung itu Mas. WA-nya masuk tapi yang nggak ada yang dijual. Nah akhirnya dia malah justru bimbang. Wah ini saya teruskan breeding, apa ikut jualan? Nah kalau saya jual habis ini dombanya nggak jadi peternak lagi. Betul. Ya, pengalaman saya segitu juga. Biasanya sampai gitu juga. Betul. Memang yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau peternak murni peternak itu stoknya ya nggak ada. Stoknya. Kecuali kita jualan gitu. Jual beli ambil jualan masuk ya kayak gitu, benar. Betul. Nah, kalau nggak punya aja lah. Ini teman-teman kan ada yang pemula bingung. Masnya pemula itu yang belum memulai. Itu bingung nanti jualannya kemana Mas? Sedangkan yang diliput ini malah bingung cari bahannya di mana. Yang mau dijual apa? Iya, yang mau dijual apa itu karena saking habisnya. Ya benar. Terus untuk jadi YouTuber Mas, otomatis gitu. Kalau sahabat injineering liput kandangnya sendiri, itu yang sulit itu konsistensi. Paling enak itu diliput orang lain, seperti Hilbaya diliput domba bagus gitu enak itu. Iya. Soalnya kan kehabisan temanya Mas. Kalau di kandang sendiri mungkin temanya yang bisa dibahas kan cerita sukses, kandang, pakan, perawatan, penjualan. Sudah berapa episode habis. Setelah itu kan muter di situ aja. Tapi harusnya diselingi, ya udah kasih kegiatan sehari-hari saya ngapain ya udah. Walaupun kadang nggak ada suaranya ya kasih kegiatan sehari-hari bisa. Atau tayangnya mungkin bisa dijeda seminggu 2 kali atau berapa kali. Seminggu 1 kali itu aja cukup. Di domba bagus kan full tower setiap hari setiap hari. Menuju 100.000 subscriber. Iya benar. Kita doakan bersama teman-teman supaya domba bagus cepat 100.000 subscriber. Amin. Nanti ada giveaway-nya banyak. Giveaway Mas Monggo disampaikan nanti apa gitu. Insya Allah nanti banyak domba gitu ya. Insya Allah semoga bisa. Nah ini bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Domba Bagus bisa di subscribe karena subscribe itu gratis. Ini sekalian promosi Mas. Iya. Semoga kita saling mendukung untuk 100.000-nya Domba Bagus. Amin. Itu jadi teman-teman yang masih bingung untuk memasarkan dombanya, mungkin dicari beberapa cara, salah satunya untuk membuat akun YouTube di peternakannya, supaya ternakannya itu untuk memperkenalkan ya Mas, karena sebenarnya bukan orang itu tidak mau beli dombanya mungkin, tapi belum tahu aja gitu. Benar. Dan kebanyakan gini Mas, apa itu teman-teman itu produknya masih sedikit tapi pengen jualan itu kadang gini, dia punya modal 100 juta, itu diberikan domba semua tanpa memikirkan pakannya. Jadi akhirnya dia ngambil uang tabungannya lagi, misalkan untuk pakan. Untuk sebulan ini jual kalung istrinya, besok bulan ini lagi jual apanya lagi kan lama-lama istrinya marah-marah ini. Nah akhirnya dia bingung, saya kalau nggak jual. Nah sedangkan nanti kalau dijual kemerungsung kayak gitu, akhirnya kan harganya murah. Oh iya, karena terpaksa. Yang peternak rugi itu biasanya gitu. Nah harusnya memang ditata manajemennya. Katakanlah punya uang 100 juta, belikan domba yang 50 juta, yang 1 juta buat pakan dulu, save-nya. Cuma ya itu tadi, karena sudah terlanjur bangun kandang yang luas. Iya. Kok ada yang kandang yang kosong? Kok ada yang kandang yang kosong? Beli lagi aja, nggak nunggu yang beranak tadi. Mereka cenderung nggak mau berproses, tapi pengen yang instan karena mungkin mengejar ini takutnya ini hanya fenomena aja, fenomena ketakutan masa depan nanti. Iya, ketakutan masa depan itu biasanya gitu. Jadi nanti bukan jadi peternak itu Mas, tapi jadi BSD. Nah, bakul sembarang dengar. Bakul kulkas, gelang. Iya. Bahkan ada yang sempat sampai jual mobil juga buat gitu, Mas. Ya, semoga hal-hal yang seperti itu teman-teman itu bisa kita hindari kalau kita sering melihat video-video YouTube teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan peternak yang dulu itu tidak perlu kita ulangi. Kita belajar dari mereka. Itu
memang di YouTube itu yang ditampilkan yang menggiurkan ya, betul, kebanyakan menggiurkan. Kalau nggak menggiurkan pasti nggak ada penontonnya, benar kan? Ya, betul. Jadi harus kita tampilkan yang menggiurkan. Nah kalau kita tampilkan yang susah-susah, siapa yang mau nonton? Oh, hidup aja sudah semakin susah, ditambahin susah lagi, ya udah kita kasih yang happy. Nah nanti tertarik, tapi ya disesuaikan dengan kemampuannya. Betul. Tapi ditata dulu. Nah nanti sebelum memulai sebaiknya ya dolan kandang. Mas, saya punya uang 100 juta loh ini langkahnya seperti apa, saya bikin kandang yang berapa, dombanya dapat berapa. Nah ini kan apalagi peternak sekarang kan juga welcome semua tuh Mas. Betul. Datang ke sini juga, nah walaupun nggak beli, nah ngobrol-ngobrol santai kan kita juga banyak relasi. Nah cuma ya itu tadi kebanyakan kemerungsung akhirnya, nah itu yang jadi kegagalan biasanya seperti itu gitu ya teman-teman. Mungkin singkat karena Mas Danangnya tadi hanya mampir, tapi insya Allah penuh daging ini pembicaraan ini. Semoga suatu saat kita jumpa lagi dengan beliaunya. Siap. Tuh, terima kasih teman-teman Hilwaya Farm, tetap semangat, sukses selalu. Monggo Mas, kata-kata penutup Mas. Nah, kata-kata penutupnya ya untuk peternak pemula semua tetap semangat. Nah tapi ya tetap tadi ilmunya diperhatikan juga, jangan kemerungsung teman-teman. Nah nanti takutnya ya itu tadi, Mas saya ngikuti domba bagus, awal ternaknya nggak semudah itu. Nah Hilwaya pun juga sama, diceritakan di awal itu ada kematian dan lain-lain. Tapi kan yang diliput yang bagus, tapi kan juga diceritakan sedikit. Kadang terlewat yang ditonton, wah Hilwaya Farm bisa beli tanah dari jualan domba misalkan kayak gitu kan, ya kan. Nah itu biasanya nggak kayak ngelihat prosesnya dulu, padahal sudah 4 tahun jalan kayak gitu Mas. Biasanya kayak gitu. Itu aja. Terima kasih Mas Danang. Sama-sama. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.